Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk soal SKD Tes Intelijensi Umum untuk persiapan CPNS tahun 2021. Ini merupakan video pada bagian yang kedua. Yang belum nonton, silahkan ditonton video bagian pertama terlebih dahulu. Oke, lanjut. Sebelum dilanjut, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Nah, lanjut ke soal nomor 6 berarti. Video pertama nomor 1-5, sekarang nomor 6. Kita punya 6,6 ditambah 6 kali 2 per 6 dikurangi 3 per 4. Kita bahas ya, di sini ada operasi campuran nih, ada tambah, ada kali, ada kurang. Maka yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. 6 dikali 2 per 6. 6 sama 6-nya kita coret ya, sederhanakan. Masing-masing dibagi 6. Dapat 1, nggak usah tulis. Nah, sekarang kita punya 6,6 ditambah 2 dikurangi 3 per 4. 3 per 4 kita ubah jadi desimal, 0,75. Berikutnya kita jumlahkan dulu 6,6 tambah 2, hasilnya 8,6. Lalu dikurangi 0,75. Bentuk pengurangannya seperti ini ya. 8,6 dikurangi 0,75. Kalian bisa menambahkan 0 di sini biar nggak lupa. 10 kurangi 5 dapatnya 5. Ini tinggal 15 berarti 5. 15 kurangi 7, 8. Dipinjam 1 ini tinggal 7. Jawabannya 7,85. Oke? Gampang kan? Jawabannya C. Jadi kalian harus ingat nih. Bilangan 3 per 4 itu 0,75. Terus kerjakan dulu yang perkalian. Next, nomor 7. Kita punya 3,8 kali 33. Wah, amat nih. Kalau kita menghitung secara manual, kita kali dulu, baru tambah, kali lagi, kali lagi, maka hasilnya akan sangat lama. Maka kita punya trik. Perhatikan di sini ada angka yang sama. Ada 2,1 kali 17, 33 kali 2,1. Mereka sama-sama memiliki perkalian 2,1, maka kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Oke? Berikutnya juga sama, kita punya 3,8 sama 17, yang sini 3,8 sama 33. Kita bisa mengubahnya 3,8 kali 17 tambah 33. Jadi ini kembalikan dari sifat distribusi ya. Oke, paham kan? Yang sama kita keluarkan yang di dalam ini. Kalau kita distribusikan itu hasilnya sama. Berarti ini 2,1 kali 17. Nah, sama kan? Nanti perhitungannya juga sama. Berikutnya kita jumlahkan nih yang di dalam kurung jadinya 2,1 kali 50 ditambah 3,8 dikali 50 juga. Nah, di sini juga ada angka yang sama, yaitu ada angka 50-nya. Sekarang 50-nya kita keluarkan juga, yang di dalam tinggal 2,1 ditambah 3,8. Yang di dalam kurung kita kerjakan ya, berarti 50 kali 5,9. Gampang kan ngitungnya, berarti tinggal 59 kali 5 aja nih. Hasilnya adalah 295. Jawabannya yang B. Cepat kan? Next, nomor 8. Kita punya pembagian, pengurangan, dan perkalian di sini. Maka yang kita kerjakan dulu yang perkalian ya. Oke, kita tulis dulu soalnya. 7,7 bagi 2,5 dikurangi 2 per 4 kali 3 per 4. Di sini tidak ada yang bisa disederhanakan, kita kalikan langsung aja. 2 kali 3 itu 6, 4 kali 4 itu 16. Berikutnya, kita punya 7,7 sama dibagi 2,5. Masing-masing kita kali 10 bisa kok, nggak mempengaruhi hasilnya. Hasilnya sama saja, tapi lebih mudah menghitungnya. Jadi kita punya 77 dibagi 2,5. Kita taksir aja nih. Kalau ini kita anggap aja 75. 75 dibagi 25 kan pas dapetnya 3. Berarti 77 3, sedikit lah. Kalau 6 dibagi 16 itu ya sekitar 0, kalau 3, dikurangi 0, kemungkinan nggak mungkin ini lebih dari 3 karena 3 dikurangi. Maka yang mungkin jawabannya adalah yang D. Nah, itu cara cepatnya juga. Lanjut ya, nomor 9. Berapakah 6 per 7 dari 87,5%? Caranya, kita ubah, kan 6 per 7 dari 87,5%. Lah kok bisa 87,5% diubah jadi 7 per 8? Ya bisa, kan 87,5% itu artinya 87, ini dibuat per 100. Nah, cara cepatnya kalian harus hafal ini nih. Jadi kalau 1 per 3 diubah itu sama dengan 33,33%. 2 per 3 itu sama dengan 66,67% dan seterusnya. Ini koma ya. Dan seterusnya kalau 7 per 8 itu sama dengan 87,5%. Jadi kalian kalau bisa menghafal ini, kalau ketemu soal yang seperti ini, biar lebih mudah. Oke? Tinggal kita kalikan ya, 6 per 7 kali 7 per 8. Ada yang bisa disederhanakan? Ada nih, 7 sama 7. Sederhanakan, masing-masing dibagi 1. Ada lagi, 6 sama 8, masing-masing dibagi 2.
Yang 6 dapat 3, yang 8 bagi 2 dapat 4. Nah, sekarang kita punya 3/4. Ya udah gampang, 3/4 itu 0,75. Jawabannya yang C. Paham ya? Sip. Nomor 10 sekarang. Kita punya 21 adalah 37,5% dari. Nah, kalau kita buat kalimat dalam bentuk matematika, jadi kayak gini. Ada suatu bilangan yang kita kalikan dengan 7,5% itu hasilnya 21. Nah, bilangannya ini berapa ya? Oke, sekarang kita bisa menggunakan pidah ruas nih. B sama dengan 21 dibagi. Karena di sini asalnya kali kan? Kali 37,5. Nah, kalau kita punya ini 37,5 itu sama dengan 3/8. Gampang berarti. Sekarang B sama dengan 21 dibagi 3/8. Ingat, pembagian pecahan bisa diubah menjadi perkalian. Maka 21 kali 8/3. Sederhanakan dulu ya. 21 sama 3-nya masing-masing dibagi 3. Ini dapat 1, yang ini dapat 7. Sekarang kita kalikan 7 kali 8, 56. Nah, lebih mudah kan? Jadi jawabannya yang E. Nomor 11 sekarang. Sekarang ke deret atau pola bilangan. 35, 47, 49, 56. Jadi pola bilangan itu kadang ada yang dikalikan, ada yang dibagi, ada yang loncatnya itu 1, ada yang loncatnya langsung ke angka berikutnya. Misalnya 35 ke 49 seperti ini. Kita coba dulu yang ke samping dulu nih. 35 ke 47 itu dengan cara ditambah 2, tambah 7. 42 ke 49 juga sama, ternyata ditambah 7. 49 ke 56 itu ditambah 7. Ternyata polanya sudah nih, berlaku semua. Tambah 7 tinggal berarti pola berikutnya. 56 tambah 7 sama dengan 63. 63 tambah 7 lagi berarti 70. Jawabannya yang B. Di soal CPNS itu ada beberapa soal yang mudah ditebak dan ada yang susah ditebak untuk pola bilangan. Jadi sering-sering berlatih saja ya. Lanjut, sekarang kayak gini nih. Nah, kira-kira gimana polanya? 29, 87, 98, kalau ke samping kayaknya bisa jadi. Apakah tambah terus? Atau ada tambah, ada kalinya, atau ada baginya? Angkanya semakin naik. Kemungkinan tambah dan kali kalau angkanya semakin naik. Oke, cek dulu nih. 29 ke 87 itu yang memungkinkan bisa kali atau tambah. Di sini adalah ternyata 29 ke 87 itu bisa dengan dikali 3. Dan 87 ke 98 lebih gampangnya itu ditambah. Kalau ini ditambah itu agak jauh jaraknya. Oke? Nah, apakah kita cek dulu ya? Apakah kali 3 dan ditambah 11 itu berlaku untuk semua angka yang di sini? Berarti nanti setelah ditambah 11, nanti dikali 3. Setelah kali 3, ditambah 11. Apakah berlaku juga untuk yang belakang? Kalau berlaku berarti memang polanya adalah ini. Berikutnya berarti setelah tambah 11, dikali 3. Nah, 915 harusnya ke sini itu ditambah 11 kalau mengikuti pola ini. Oh, ternyata benar. Setelah ditambah 11, berikutnya berarti dikali 3. Apakah benar? 926 kali 3 hasilnya 2778. Oke, berarti benar. Maka polanya adalah benar ini. Dikali 3 ditambah 11. Berarti ini dikali 3 ya. 294, yang ini ditambah 11, 305. Maka jawabannya adalah C. Gampang kan? Oke, lanjut. Sekarang kita nomor 13. Kita punya 1/3, 1, 3, 9, 27, 81, 243. Yang bisa kita identifikasi gampang tuh dari sini nih. 3, 9, 27, 81, 243 itu merupakan hasil dari perpangkatan 3 ya kan? 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Nah, kalau ini benar perpangkatan, berarti belakangnya nanti 3 pangkat 6 dan 3 pangkat 7. Nah, bagaimana dengan dua angka ini? Karena polanya ini harus berlaku untuk semua angka. Ada nggak sih perpangkatan 3 yang menghasilkan 1? Ada dong, 3 pangkat 0. Kalau yang menghasilkan sepertiga, ada 3 pangkat negatif 1. Jadi ini polanya adalah 3 pangkat 2 dikurangi N. Oke, N itu urutan. Berarti pola pertama itu 3 pangkat 2 dikurangi 1. Kebalik. 3 pangkat N-2. Oke, jadi pola pertama itu adalah 3 pangkat 1 dikurangi 2. Yang pola kedua berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2. Pola ketiga sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 1, dan seterusnya. Oke, berarti polanya berlaku ini ya. Sekarang kita punya 3 pangkat 6 itu berapa? Berarti tinggal kalikan nih, 243 kali 3. Hasilnya 2729. 3 pangkat 7 berarti 729 kali 3.
2187. Selesai. Jawabannya yang A. Sekarang berikutnya, nomor 14. Membandingkan X dan Y nih. Dipunyai X sama dengan 214 dikurangi 214 per 4. Dan Y sama dengan 3 kali 214 per 4. Oke, mari kita hitung pembahasannya. Nah, kita X kan punya 214 dikurangi 214 per 4. Ada bilangan bulat biasa, terus dikurangi pecahan. Kita ubah dulu yang bilangan ini jadi pecahan. Kalikan 4 per 4, karena di sini penyebutnya 4. Kalau di sini penyebutnya 5, berarti kali 5 per 5. Oke? Sekarang kita kalikan 214 kali 4. Nggak usah kita hitung, biar cepat. Kita tulis aja di sini. Terus dikurangi 214 per 4. Anggap aja ini 4 kali. Ingat aja ini A. Ini juga A. 4A dikurangi A berarti ya 3A. Atau enggak kalau usah jeruk. 4 jeruk dikurangi jeruk berarti tinggal 3 jeruk kan. Jadi, nah, di sini kan sama-sama mengandung 214. Hasilnya adalah 3 kali 214 per 4. X hasilnya ini. Kenapa kita nggak perlu hitung? Karena Y-nya juga bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak perlu menghitung ini kali ini dibagi ini. Karena angkanya sudah sama. Jadi kesimpulannya X itu sama dengan Y. Jawabannya yang C. Oke, pembahasan soal terakhir untuk video ini. Kita punya P sama dengan 12,25 ditambah 23 per 4 dan Q sama dengan 95 per 2 ditambah 3,50. Oke, kita kerjakan. Pertama, kita definisikan yang P dulu dalam desimal biar gampang nih. Ini tetap 12,25. Ini 3 per 4. Sering muncul ya, dia 0,75 kan, berarti 23 per 4 itu 2,75. Kita jumlahkan 12 tambah 2, 14. Terus ini komanya itu 0,75 tambah 0,25 itu 1. Berarti hasilnya adalah 15. Oke, sudah ketemu P-nya 15. Lanjut, kita cari Q-nya. 5 dibagi 2, itu 2,5. 9 tambah 2,5 ya 11,5 atau 11,5 juga boleh. Di sini 3,50 tinggal dijumlahin. Hasilnya sama-sama 15. Selesai. Jawabannya P sama dengan Q atau Q sama dengan P. Sekian penjelasan untuk video sekian belajar kita untuk hari ini. Dan kita akan belajar di video berikutnya. Terima kasih dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.